Oke, baik teman-teman semua, izinkan saya mendiseminasikan kegiatan praktik baik saya yang telah saya lakukan di SD Santa Teresa 1. Izinkan saya share screen dulu. Mungkin nanti di akhir akan ada sedikit sepatah dua kata dari Ibu Fona. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Diseminasi Jambore GTK Hebat saya ini pada hari ini berjudul BEUME, merupakan akronim dari belajar bersyukur bersama-sama menggunakan pedal ya, pendekatan multimodal buat siswa jadi AI, aktif dan interaktif, dan Pinterlo, penguatan pendidikan karakter melalui nilai-nilai kearifan lokal. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya ambil. Nah, kita akan mencoba memahami dulu suatu konsep pembelajaran diferensiasi yang seringkali ada miskonsepsi. Ya, seringkali kita keliru dalam memahami pembelajaran diferensiasi itu sendiri yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Kita seringkali jatuh dalam paradigma yang salah. Pembelajaran diferensiasi yang sebenarnya bukanlah pembelajaran yang melompokkan anak sesuai dengan gaya belajar, seperti visual, audio, dan kinestetik. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan dari guru-guru. Ya, seringkali orang mengatakan pembelajaran diferensiasi itu merupakan mengelompokkan siswa. Ya, visual sendiri, kamu audio, kamu kinestetik. Nah, bukan ya Bapak Ibu, melainkan pembelajaran diferensiasi lebih berorientasi kepada kesiapan murid itu sendiri, minat murid, dan profil murid itu sendiri. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih paham dan menyadari hal ini. Berikutnya, nah maka sebagai pendidik, nah ini yang harus kita benar-benar kita sadari adalah gaya belajar siswa itu setiap hari itu bisa berubah-ubah. Jadi gaya belajarnya hari ini dia bisa saja menjadi anak yang visual. Besok belum tentu dia menjadi anak yang visual, bisa saja dia menjadi anak yang audio. Ya, bisa saja dia menjadi anak yang kinestetik, mau banyak bergerak hari ini. Jadi tidak melulu dia ke visual, tidak melulu ke audio. Jadi tidak ada seakan-akan kita mencap anak itu menjadi anak yang visual, kamu nih anak yang audio, kamu nih anak yang kinestetik. Mungkin itu yang perlu kita luruskan dulu sebelum kita masuk ke selanjutnya Bapak Ibu. Nah, menurut panduan pembelajaran asesmen edisi revisi tahun 2024, kita melihat kembali ya, dikatakan di sini bahwa gaya belajar itu merupakan preferensi cara belajar sebagaimana minat dan hobi. Gaya belajar bisa berubah dan tentunya bisa berkembang. Seseorang bisa memiliki lebih dari satu preferensi cara belajar yang bisa diterapkan pada situasi yang berbeda-beda. Dan justru lebih baik jika kita memperkaya dan mengembangkan gaya belajarnya, sehingga tidak terkungkung pada preferensi cara belajar yang itu-itu saja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, kita saja sebagai orang dewasa tentunya setiap harinya tentunya kita punya gaya belajar, gaya mengajar yang berbeda-beda. Mungkin hari ini kita sering kali mendengar musik ya, suka sekali mendengar audio. Mungkin ada satu hari kita senang sekali menonton liputan-liputan ya, menonton video-video khususnya di PMM bisa saja. Nah, mungkin seringkali di satu hari, di lain hari kita seringkali mau mendengarkan musik, mau berekspresi, bisa saja Bapak Ibu. Jadi gaya belajar kita berbeda-beda setiap harinya. Oleh karena itu gaya belajar anak juga berbeda, gaya kita mengajar juga berbeda-beda. Ya, tentunya kita sebagai guru dituntut untuk memiliki gaya belajar ataupun memiliki model pembelajaran yang tidak itu-itu saja sehingga tidak monoton pembelajaran kita.
Jadi kita sendiri yang harus punya tekad hati untuk lebih lagi, untuk lebih artinya untuk menjadi seorang guru memang tidak mudah, tetapi yang dibutuhkan saat sekarang ini adalah guru yang mau berkembang, guru yang tidak mau berjalan di tempat. Artinya sebagai pendidik kita harus melihat nara didik kita, anak didik kita sebagai sebuah manusia yang utuh, ya, sebagai manusia yang berkembang, yang merupakan subjek yang harus kita perhatikan dari hari ke hari. Berikutnya, berkembangnya zaman yang semakin canggih juga mempengaruhi anak-anak zaman sekarang yang tidak lagi melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, dalam naskah praktik baik saya juga menyelipkan ya mengenai kearifan lokal. Jadi dalam pembelajaran saya juga menyelipkan pendidikan karakter ya melalui nilai-nilai kearifan lokal, kearifan budaya lokal yaitu budaya Bangka Belitung. Jadi semakin berkembangnya zaman kita tahu bahwa anak itu seringkali tidak tahu mengenai nilai-nilai kearifan lokal, malas tahu ya mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Padahal nilai-nilai kearifan lokal tidak bisa dipungkiri turut membentuk ya karakter seseorang. Nah, hal ini yang perlu kita sadari sebagai pendidik untuk mengangkat budaya-budaya lokal itu. Nah, pada kali ini, praktik baik kali ini, saya melakukan pendekatan yang berbeda sama sekali, yaitu pendekatan multimodal. Nah, apa itu pendekatan multimodal? Pendekatan multimodal adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai cara penyampaian informasi seperti menggabungkan audio, visual, dan kata-kata. Jadi saya rasa pendekatan ini sesuai dengan kondisi murid kita yang tentunya beragam ya, dari latar belakang yang berbeda ya, dari keluarga yang berbeda, pokoknya dengan budaya yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, mungkin perlu ada pendekatan multimodal ini, yakni pendekatan yang menggabungkan berbagai cara penyampaian informasi. Jadi dalam pembelajaran nanti saya tidak melulu menekankan harus nonton terus atau harus mendengarkan penjelasan, tapi saya menggabungkan, mengkombinasikan semuanya dari audio, dari visual, kinestetik, ya, dari kata-kata, dari buku, dari membaca buku dan banyak lagi. Berikutnya kita melihat situasi. Nah, ini saya setelah beberapa hari saya melihat situasi yang ada di SD Santa Teresa 1 Pangkal Pinang. Kita tahu, Bapak Ibu harus mengetahui bahwa SD Santa Teresa 1 Pangkal Pinang merupakan salah satu sekolah swasta yang berada tepat di pusat kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki 18 rombongan belajar dengan jumlah murid 539 orang. Nah, pada tahun ajaran 2024-2025 ini, SD Santa Teresa 1 Pangkal Pinang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara penuh di semua tingkat, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semuanya sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Sebelumnya ada beberapa kelas yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka seperti kelas 3 dan kelas 6 sebelumnya. Nah, kita lihat situasinya lagi. Nah, setelah saya melihat situasinya, saya tersadar untuk melihat rapor pendidikan sekolah saya, seperti apa kondisinya sebelum saya menerapkan model pembelajaran dan saya melihat kembali bagaimana saya sebagai guru, sebagai pendidik harus melihat kondisi sekolah saya seperti apa. Nah, uniknya saya menemukan bahwa dalam rapor pendidikan ada beberapa poin yang turun, ya. Ada beberapa poin yang turun, yang lain naik, ya. Ditemukan bahwa untuk kualitas pembelajarannya mengalami penurunan sekitar 4,75. Nanti bisa Bapak Ibu cek, sudah saya lampirkan datanya. Dari data yang ada ditemukan bahwa pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif. Nah, ini, dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Nilai capaian kualitas pembelajaran SD Santa Teresa 1 tahun ini 60,68, ya. Turun 4,75 dari tahun 2023 yang sebelumnya 65,43. Ini saya akses dari rapor pendidikan SD Santa Teresa 1.
Kita melihat berikutnya situasinya. Dengan kondisi data rapor pendidikan yang telah ada, maka ada beberapa alasan mengapa praktik baik yang telah saya lakukan diterapkan. Yang pertama, dapat memperbaiki rapor pendidikan tahun ini dalam hal kualitas pendidikan yang mengalami penurunan agar mengalami kenaikan di tahun yang akan datang. Yang kedua, dengan praktik baik ini tentunya dapat memotivasi lingkungan belajar, khususnya sekolah, dalam menerapkan pembelajaran berbasis TIK yang cukup efektif membantu pendidik melakukan pembelajaran yang efektif dan tentunya menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, dapat mengakomodir kebutuhan murid yang beragam dan dapat berubah-ubah setiap harinya seperti yang saya sampaikan di awal. Yang keempat, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam belajar. Itu. Dan yang kelima, memberikan pengalaman baru. Nah, ini merupakan pengalaman baru karena sebelumnya belum pernah dilaksanakan metode pembelajaran seperti ini. Jadi merupakan pengalaman baru bagi murid dalam belajar sehingga pelajaran yang diberikan itu tidak monoton, tidak itu-itu saja, Bapak Ibu. Yang keenam, dapat memberikan pemahaman bagi wali murid untuk selalu melek digital, untuk terbuka akan dunia-dunia digital karena sudah disiapkan oleh khususnya Kemendikbud ya, aplikasi-aplikasi melakukan kerjasama seperti Canva for Education, Quizzes ya, dan tentunya ada PMM yang sangat membantu kita untuk berkembang sebagai guru. Nah, ada tantangan. Tantangan yang saya hadapi saat ini memang lebih kepada pendekatan persuasif ya, yang cukup sulit dilakukan kepada orang tua murid. Hal ini terjadi karena memang sebelumnya mungkin memang perlu ada sosialisasi. Mungkin mereka menganggap pembelajaran yang menggunakan teknologi itu sangat merepotkan mungkin bagi mereka, apalagi anak harus membawa HP ya. Jadi mungkin tantangan saya ini lebih secara pelan-pelan ya, dari hari ke hari memberikan pemahaman kepada orang tua murid untuk lebih terbuka terhadap perkembangan zaman yang sedang terjadi di SD Santa Teresia 1. Nah, di SD Santa Teresia 1 ini juga sebagian pendidik belum pernah menerapkan. Nah, ini tantangan. Belum pernah menerapkan pendidikan atau pembelajaran berbasis TIK, hanya sebagian saja, ya belum semuanya. Oleh karena itu saya memiliki tekad yang kuat, maka saya memberanikan diri untuk pelan-pelan memberikan sebuah edukasi, juga memperkenalkan pembelajaran berbasis TIK kepada teman sejawat, ya, kepada rekan guru yang ada di sekolah saya. Kolaborasi, nah, adapun pihak-pihak, saya sadar bahwa saya tidak bisa berjalan sendiri ya untuk membawa praktik baik ini kepada sekolah, tentunya sekolah saya, kepada siswa, kepada orang tua murid. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik yang saya terapkan adalah guru ya, tentunya saya sebagai guru, siswa, rekan guru, wali murid, wali kelas, kepala sekolah tentunya selaku yang memberi izin kepada saya untuk menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi di kelas, khususnya dalam penggunaan MPI, multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat ya untuk anak-anak agar bisa belajar lebih menyenangkan ya, sesuai dengan dunia mereka. Setelah melakukan berbagai macam pengamatan ya, dalam aksinya saya menerapkan model pembelajaran dengan pendekatan multimodal seperti yang saya jelaskan tadi, yakni menggabungkan berbagai cara penyampaian informasi seperti menggabungkan audio, visual, dan kata-kata. Nah, dari hasil yang saya dapati, saya langsung merespon nih. Nah, hasil dari mana? Hasil dari siswa tadi ya, yang sudah saya berikan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Nanti lebih jelas dapat bisa dilihat di dalam video yang telah saya buat nanti, Bapak Ibu. Nah, dari hasil yang saya temukan, pembelajaran yang saya berikan itu bervariatif ya, bervariasi dari memberikan gambar ke mereka ya, mendengarkan podcast bareng, menonton video ya, membaca dari buku cetak, mendengarkan penjelasan guru ya. Saya menemukan bahwa siswa itu langsung merespon ya.
saya ini sebagai siswa yang misalkan saya ini sebagai siswa yang memiliki kebutuhan belajar tertentu ya, langsung merespon itu. Jadi saya dalam model pembelajaran yang saya tekankan bahwa siswa bebas ya saat itu mau saya menawarkan berbagai macam metode pembelajaran bebas tergantung siswa untuk memilih mau menggunakan mau mendengarkan podcast, mau belajar dari memperhatikan gambar, melihat video, melihat animasi. Saya membebaskan itu. Sehingga pada saatnya saya sadar bahwa saya langsung merancang pembelajaran yang menarik dan tentunya interaktif bagi siswa. Jadi siswa kita lihat sebagai pusat ya, berpusat pada siswa bukan lagi berpusat pada guru. Dan kita harus sadar kita mengajar bukan menurut kebutuhan kita ya, bukan berpusat pada kita lagi, bukan apa yang kita mau tetapi apa yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Nah, untuk melengkapi model pembelajaran yang telah saya praktekkan di dalam kelas ya, pendekatan multimodal tadi ya. Saya juga mulai merancang MPI ya, merancang MPI, multimedia pembelajaran interaktif dengan tujuan agar anak-anak disediakan media pembelajaran yang dapat mereka akses dimanapun, kapanpun mereka mau belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini kurang lebih model MPI-nya ya. Nanti di dalam MPI ini tentunya ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ya, materi, ya, ada tombol-tombol, ya, dan tentunya ada asesmen, latihan, dan ada game. Jadi semuanya komplit di dalam aplikasi judulnya BUME. Kenapa BUME? Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. BUME ini merupakan akronim dari belajar bersyukur bersama-sama. Saya ambil dari bahasa Bangka ya, KUME, KUME ya, berarti pergi ke ladang ya, mengangkat kearifan lokal budaya Bangka Belitung. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya dengan kondisi siswa yang beragam yang saya temukan, sebagai pendidik saya berupaya untuk mempunyai strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Mencoba menghindari. Nah, di sini saya mencoba menghindari seperti yang saya katakan, mengkotak-kotakan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka seperti audio, visual, kinestetik ya. Melainkan saya campur nanti menjadi satu. Jadi nanti dalam satu kelompok itu ada yang 3 orang visual, ada yang 2 orang audio, dan ada yang 1 orang kinestetik. Jadi mereka bisa mempunyai preferensi belajar yang bermacam-macam. Karena kita ingat kembali penjelasan di awal tadi, setiap hari anak-anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menentukan mereka ini kamu gaya belajar ini. Itu berarti kita sudah mencap mereka. Ya, nanti mereka tidak akan bertumbuh dan berkembang sampai mereka dewasa pun, bahkan mereka akan mengingat kata-kata kita. Oh iya, kata Pak Guru saya waktu di SD atau di SMP atau di SMA, saya ini gaya belajar visual. Nah, itu akan tertanam di pemikiran mereka. Sejatinya kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu berubah-ubah setiap hari ya. Kadang kita bisa jadi kinestetik, kadang kita bisa jadi visual, kadang kita bisa jadi kecenderungan. Gaya belajar sebenarnya adalah kecenderungan sendiri ya, kecenderungan diri kita masing-masing sebagai individu. Kita harus melihat itu. Nah, setelah itu masuk dalam proses pembelajaran terbagi atas 3 ya, diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, dalam diferensiasi konten saya mencoba memfasilitasi kebutuhan murid saya dengan berbagai macam konten seperti yang saya katakan tadi ya. Pembelajaran yang saya ambil kadang dari buku cetak ya, dari memperhatikan gambar, animasi, video, audio, dan bahkan MPI, multimedia pembelajaran interaktif yang saya sediakan. Nah, ini saya ada melakukan sosialisasi bersama siswa saya sebelum mereka mempelajari ya. Jadi saya ada sosialisasi kecil ya. Dan saya melihat mereka sangat bersemangat ya, sangat tanggap dengan kondisi seperti ini. Dan saya juga gembira ya.
Terus diferensiasi proses, dalam tahap ini saya akan melakukan dengan teliti ya, dan saya harus memastikan bahwa dalam satu kelompok belajar itu sudah sesuai dengan apa yang saya mau, yakni dalam satu kelompok harus memiliki keragaman gaya belajar. Dalam hal ini saya menemukan keragaman produk yang dihasilkan. Nah, ini sampai kepada diferensiasi produk Bapak Ibu. Jadi nanti ada naskah sendiri ya, nanti bisa dilihat. Saya tidak panjang lebar ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam video dan dalam naskah saya. Diferensiasi produk, dalam hal ini saya menemukan keragaman produk yang dihasilkan bila kita menyediakan beragam konten pembelajaran. Nah, efeknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Ada kelompok yang menunjukkan produk mereka dalam bentuk proyek, ada yang membentuk video vlog, ada yang membentuk stand up ya, mereka bercerita, ada yang dalam bentuk gambar, dan bahkan ada yang dalam bentuk gerakan ya. Dan juga ada yang dalam bentuk game. Nah, dalam hari ini saya mengangkat kembali kearifan lokal, yaitu nilai-nilai kearifan lokal Suit dan Wang ya. Suit ini kita seperti main gunting batu kertas, Wang itu kalau dalam bahasa Bangka ya hompila hompimpa begitu ya. Nah, ada juga yang terakhir dalam bentuk puisi. Nah, saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, ini dalam bentuk vlog ya, mereka hasil produknya dalam bentuk vlog dan ditayangkan di depan kelas, bisa dilihat di video saya. Ada juga dalam bentuk puisi ya, ada juga dalam bentuk produk, ada juga yang dalam bentuk game ya, Sweet dan Wang tadi. Dan ini merupakan suatu kebanggaan ya bagi saya sendiri untuk bisa memberikan pembelajaran yang maksimal, meskipun tidak menutup kemungkinan banyak kekurangan di sana sini, tetapi yang terpenting kita sudah memberikan pilihan atau memberikan perubahan yang baik, praktik yang baik untuk anak-anak dan untuk tentunya untuk sekolah. Dalam pembelajaran yang saya terapkan di kelas, selalu saya menyisipkan pendidikan karakter melalui nilai-nilai budaya seperti tadi yang saya tekankan. Ya, tadi sudah ya. Refleksi terakhir, pembelajaran yang beragam yang ditawarkan membuat siswa lebih termotivasi ya. Saya temukan setelah saya menerapkan model pembelajaran dengan pendekatan multimodal ya, apalagi menggunakan MPI, multimedia pembelajaran interaktif, ditemukan bahwa siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan terlihat dari hasil asesmen formatif maupun sumatif ya, tentunya yang jauh lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran yang sebelumnya saya terapkan di dalam kelas ya. Banyak, jauh sekali perubahannya Pak Ibu. Nah, sebagai penutup saya berharap semoga dengan praktik baik yang sudah saya lakukan dan saya laksanakan dapat memberi inspirasi bagi guru-guru hebat di seluruh penjuru negeri dan tentunya dapat memberi manfaat bagi sekolah, khususnya untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Jalan-jalan ke pasar membeli ketupat, sehingga sebentar membeli keju. Ayo kita semua menjadi guru hebat, kita wujudkan dan Indonesia semakin maju. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian diseminasi saya pada sore hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Fona ya. Mungkin sudah ada Bu Fona? Sudah bersedia menyediakan Google Meet ya, ruang rapat untuk saya mendiseminasikan praktik baik yang berjudul BEUME, belajar bersyukur bersama-sama menggunakan pedal pendekatan multimodal buat siswa jadi AI, aktif dan interaktif dan pinter loh, penguatan pendidikan karakter melalui nilai kearifan lokal. Oke, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang menyediakan waktu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi saya.